Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد المجاهدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Teman-teman semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta disayangi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biiznillah, dengan seizin Allah, pada hari ini hari Ahad ya, tanggal 21 September, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk mengadakan kajian online walaupun kita berbeda tempat, beda waktu juga mungkin ya. Tapi alhamdulillah biiznillah kita bisa melaksanakan kajian ilmu yang tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya semoga bisa meningkatkan semangat kita dalam proses menghafal dan juga murojaah. Ya, alhamdulillah pada hari ini, malam ini yang hadir pada kajian ada lumayan banyak ya. Ada 84 orang, luar biasa, Masya Allah. Coba teman-teman semua, sebelum kita lanjut ke materi inti kita, coba Anda pengen ta'aruf dulu sama antum. Ya, Anda pengen kenalan sama antum, siapa nama antum, asalnya dari mana, terus umur berapa, dan tahu info ini dari mana. Ini ulang ya, namanya siapa, namanya siapa, ini Anda betul tulis ya, nama siapa, lalu asal dari mana, lalu umur, dan info kajian dari mana. Ya silakan ya. Anda pengen tahu nih kira-kira ya, di sini itu asalnya tuh primanya dari mana? Apakah dari Bogor misalnya, di Sukabumi misalnya, ya atau dari mana misalnya? Coba nih, silakan. Anda pengen tahu ya, antum siapa namanya, ya, lalu asalnya dari mana, juga umur dan tahu info ini dari mana. Coba kita lihat ya, kita lihat nih, kita lihat bareng-bareng ya. Oke, yang pertama, misalnya ada Kak, Kak Irma dari Sumatera Utara, Masya Allah, 20 tahun. Ada Kak Riri dari Bogor, 19 tahun. Ada Muhammad Izul Umam Azhar, Sarang Banten, 18 tahun, Masya Allah. Ada Nadia dari Medan, Hamad dari Semarang, Amalia dari Sulawesi, Masya Allah. Dari Depok ya, ada Nabila dari Depok, ada Aima dari Cianjur, Masya Allah, Alhamdulillah luar biasa. Ya, kenapa itu setiap kajian selalu menanya asal asal antum dari mana, tahu info antum dari mana dan juga umur berapa. Anda pengen tahu nih, ya, kira-kira yang semangat ikut kajian ini anak-anak muda atau orang tua nih? Dan ternyata alhamdulillah ya, bismillah rata-rata adalah anak muda. Ada yang belasan tahun sampai 20 tahun dan juga luar biasa ada Bu Tenri dari Makassar ya, Masya Allah dari 44 tahun. Ya, Masya Allah luar biasa. Ada tadi siapa? Bu Widya 40 tahun, ada Bu Vita 49 tahun, Masya Allah. Ya jujur ya, Ana sangat senang, Ana sangat bahagia, Ana sangat terharu. Kenapa? Karena Masya Allah dengan wasilah adanya Zoom ini, adanya kajian online ini, walaupun kita berbeda tempat, dari Makassar, dari Kalimantan, dari Serang, dari Papua mungkin dan sebagainya, dari Tasikmalaya dan sebagainya. Walaupun kita berbeda tempat, dan mungkin juga dari segi waktu ada yang berbeda ya. Mungkin di Kalimantan beda waktunya misalnya, atau dari Wita dan sebagainya beda gitu kan. Tapi alhamdulillah ya, biiznillah taala ya, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan atau mengadakan kajian online ini. Maka kita berdoa kepada Allah teman-teman semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan wasilah kajian online ini atau dengan adanya motivasi online ini, semoga kita semua bisa dikumpulkan kembali nanti di surganya Allah kelak. Kita akan bertatap muka kembali, kita akan
akan senang-senang dan bahagia di surga-Nya Allah kelak, amin insyaallah. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Ya. Jadi itu ya sedikit pengenalan. Alhamdulillah semakin sini makin banyak nih pesertanya. Alhamdulillah ada 92 orang. Coba sekarang sebelum kita lanjut ya, Anda minta masing-masing di antara antum silakan share info kajiannya. Tadi kan Ustaz Dewi sudah mengirim di grup ya. Ada apa? Ada info link Zoom-nya. Anda pengen antum ya, minta tolong terakhir ya sebelum kita lanjut ya. Antum kirimkan ulang foto atau flyer sekaligus tadi broadcastnya yang ada link Zoom-nya. Mari kita ulang di grup ya. Ya, kirim ulang di grup ya. Silakan untuk poster ini dan juga link Zoom-nya antum kirimkan atau share disebarluaskan mungkin di story antum atau di grup-grup yang antum punya. Kenapa ya? Semoga dengan usaha antum nge-share ini nanti ada orang-orang yang nyusul masuk ke Zoom ini insya Allah. Dan semoga bisa jadi pahala jariah tujuannya. Insya Allah. Oke, silakan teman-teman semua ya. Coba ada yang sudah bantu share. Coba yang sudah share bilang sudah ya, atau bilang done atau kholas, boleh silakan. Boleh sudah, boleh bilang kholas, boleh bilang done misalnya. Silakan. Silakan di-share ya flyer dan juga tadi link kajian yang sudah dikirim di grup. Ya, silakan. Ini kajiannya free. Jadi siapapun itu dan apapun backgroundnya, asal dari mana boleh siapapun itu silakan share Zoom ini seluas-luasnya. Oke, alhamdulillah syukur teman-teman semua yang sudah share ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas pahala antum ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang terbaik kepada antum insyaallah. Ya. Baik, teman-teman semua, sebelumnya mohon maaf untuk mic-nya masih bernyala, yang masih nyala, boleh dimatikan ya. Atau Saudara Dewi boleh bantu Anda jadi host ya, biar nanti Anda bisa bantu matikan, mute-kan. Afwan. Saudara Dewi boleh bantu Anda jadikan host ya, Ya, Ustaz. untuk bisa mute ya, mute apa namanya tadi ya. Ini atau mungkin Dewi yang bisa bantu mute-mute ya. Ya. Orang-orang yang masih dibuka mic-nya karena khawatir mengganggu nanti ya. Oke teman-teman semua, alhamdulillah antum sudah nge-share ya untuk info kajian ini. Semoga antum yang sudah nge-share ya mendapatkan pahala berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke. Jadi teman-teman semua, tema kita hari ini adalah 10 ciri hafiz Quran sukses zaman now. Ya. Jadi tujuan apa? Tujuannya semoga dengan adanya penjelasan ini, dengan adanya kajian ini, bisa membantu kita untuk mengejar atau memastikan diri kita ada di diri kita ya ciri-ciri ini. Yang ada 10 insya Allah. Ya, jadi ada 10 ciri hafiz Quran sukses di zaman ini. Ya, juga izin ini ya, izin memperkenalkan diri ya. Nama ana Muhammad Asadullah, biasa dipanggil Asad ya. Untuk kesibukan apa? Kesibukan sekarang mengajar yang menjadi koordinator tahfiz di SPQ Atartil. Alhamdulillah Anda punya kami ya dari keluarga punya pondok pesantren namanya SPQ Atartil, di mana SPQ Atartil ini sekolah yang khusus buat menghafal ya, buat murojaah dan juga belajar ilmu syar'i, bahasa Arab, fikih dan juga sebagainya. Ya. Selain itu, Anda pun ya mengurus lembaga online bernama Khadimul Quran. Nah, ini yang dimana antum sekali lagi ikut kajian. Nah, ini kajian yang kami adakan dari Khadimul Quran. Jadi di awal Ustadz Dewi sudah mempromosikan ya tentang Khadimul Quran ya. Maka itulah kami ya yang dimana kami ini lembaga online ya, lembaga online Quran. Yang alhamdulillah sudah berjalan 4 tahun teman-teman semua. Jadi 4 tahun kami sudah mendakwahkan Quran, ya terkhusus membantu orang-orang yang mau menghafal, mau memurojaah dan juga mau menjaga hafalannya. Jadi alhamdulillah ya, alhamdulillah kami ya ada untuk membantu antum yang pengen menghafal Quran, yang pengen memurojaah hafalannya dan juga mungkin ingin lebih dalam mempelajari ya ilmu Al-Quran, ilmu menghafal dan juga motivasi seputar menghafal Quran. Oke teman-teman semua, alhamdulillah luar biasa pada malam ini yang sudah hadir ada 120 orang. Barakallahu fikum. Semoga Allah senantiasa memberkahi antum insyaallah. Tapi ya karena sudah lumayan panjang tadi kita sudah berkenalan dan juga sudah saling mendoakan. Baik kita mulai ya teman-teman semua. Ya. Teman-teman semua yang Allah rahmati, tema kita hari ini adalah 10 ciri hafil Quran sukses di zaman sekarang atau di zaman masa kini. Oke. Nanti Ana akan membahas setiap poinnya ya dan juga ada contoh-contoh yang relate di zaman ini.
Ingat ya. Nanti Anda akan jelaskan contoh per contohnya dan juga ada apa tadi? Akan ada apa namanya? Contoh-contoh yang relate ya atau yang nyambung ya di zaman sekarang insya Allah. Ya, jadi pastikan antum mencatat, antum pun memperhatikan dengan baik jangan sampai ada yang terlewat. Jelas ya? Oh ya, Anda juga pengen ini sekalian deh, sekalian. Nanti di akhir ya, mungkin hari besok ya, atau lusa, Anda akan menyampaikan giveaway. Jadi insya Allah nanti ada 3 orang beruntung atau 5 deh. 5 orang beruntung yang akan mendapatkan paket spesial menghafal Quran. Paket spesial seputar menghafal Quran. Maksudnya apa? Ada beberapa karya Ana berupa ebook ada 14, ada juga planner menghafal serta balas 140 halaman dan juga ada 122 PowerPoint ya tentang kajian-kajian Quran. Nanti insya Allah ada 5 orang pemenang yang akan mendapatkan paket spesial ini insya Allah. Jadi apa ada PowerPoint 122, ada ebook seputar menghafal ada 14 dan juga ada planner menghafal Quran ada 1. Ya nanti jadi ada insya Allah ada 5 orang pemenang ya yang akan mendapat ini. Maka pastikan antum ya tadi ya antum pastikan memperhatikan materi ini ya antum tulis dengan baik, boleh pakai diedit pakai Canva atau pakai yang lainnya atau boleh juga tulis tangan, boleh silakan ditulis tangan di buku atau di kertas, nanti antum buat story di Instagram ya. Pastikan antum tag ini nih, lihat namanya ya yang di ujung kiri atas, Asadidullah dan juga @khadimul Quran ya. Jadi pastikan antum sudah follow dulu ya, Asadidullah dan juga khadimul.quran. Jelas ya? Ya nanti Anda akan bagi-bagi hadiah lah buat antum semua ya. Tadi 5 orang beruntung yang akan mendapatkan hadiah tersebut. Oke, sudah paham ya? Baik, kita mulai. 10 ciri hafiz Quran sukses zaman now. Bismillah. Ciri yang pertama, ya. Yang pertama adalah mereka yang menghafal Quran tapi bukan sekadar hafal, tapi berakhlak Al-Quran. Ingat, ini ulang. Ciri pertama suksesnya hafalan Quran atau suksesnya para penghafal Quran apa? Ketika mereka menghafal bukan sekedar hafal, tapi mereka mampu berakhlak Al-Quran. Ya, kalau kita tahu teman-teman semua bahwa Quran ini diturunkan untuk apa sih? Untuk apa? Ada yang tahu? Untuk kita amalkan, untuk kita jadikan petunjuk agar kita bisa berakhlak Al-Quran sebagaimana akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita ingat ada hadis ya yang diriwayatkan oleh siapa? Aisyah radhiyallahu an. Ya. Jadi ketika para sahabat bertanya bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW, maka yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha apa? Kana khuluquhul Quran. Bahwa sifatnya atau akhlaknya Nabi Muhammad itu apa? Seperti Al-Quran. Maksudnya apa? Kita ya menghafal, kita membaca bukan sekedar baca, bukan sekedar hafal, tapi kita mampu mengamalkan Al-Qur'an dan juga kita bisa mengaplikasikannya dalam akhlak kita, ya, dalam muamalah kita, dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita ini sukses menghafal Quran 30 juz misalnya ya. Kita bisa menghatamkan Quran 30 juz, bisa tasbih misalnya dan sebagainya. Tapi kita nggak punya akhlak Quran. Ini yang kurang tepat teman-teman semua. Karena sukses menghafal itu bukan sekedar hafal, tapi apa? Ketika kita bisa istiqomah bersama Quran dan juga kita bisa berakhlak Al-Quran. Anda ulang ya. Sukses menghafal itu ya bukan ketika kita mampu menghafal 30 juz, tapi ketika apa? Kita bisa istiqomah bersama Quran dan mampu berakhlak Al-Quran. Ya. Jadi kita tahu bahwa Allah SWT menyampaikan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Allah SWT menurunkan Quran di bulan Ramadan ya. Untuk apa sih tujuannya? Allah menyampaikan, Allah melanjutkan hudal linnas, untuk petunjuk manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan di dalam Quran tersebut ada beberapa atau ada penjelasan-penjelasan terkait hidayah tersebut atau terkait petunjuk tersebut wal furqan. Dan juga sebagai apa? Sebagai al-furqan, pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Ya. Jadi fungsi Quran itu diturunkan kepada kita untuk apa? Kita jadikan Quran sebagai apa? Sebagai akhlak kita, teman-teman semua. Kita menghafal bukan mengejar 30 juznya, bukan mengejar mutkinnya.
Ya, bagus antum bisa menghafal 30 juz. Bagus antum bisa mutkin. Tapi yang paling bagus ketika antum mampu berakhlak Al-Quran. Jangan sampai antum hafal Quran tapi antum nggak punya akhlak seperti Quran. Nauzubillah min dzalik. Ya. Allah pun menyampaikan dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Allah menjelaskan dalam ayat ini tentang apa? Tentang fungsi Al-Qur'an, tentang tujuan Quran diturunkan. Apa yang Allah sampaikan? Lihat artinya. Allah menyampaikan kepada kita, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum, telah datang kepada kalian mau'izah, Quran sebagai mau'izah, sebagai penasehat untuk memberi peringatan kepada kita. Mau'izatun min rabbikum, sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syifaa'un lima fi sudur, dan juga apa? Menjadi obat dalam hati kita. Yang sering galau, sering sedih, itu obatnya Quran. Yang pengen tenang, baca Quran. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan juga sebagai huda, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini ya di surat Yunus ini ayat lupa ayat berapa ya di juz 11 Allah menyampaikan kepada kita bahwa tentang pentingnya mengetahui apa tujuan Quran diturunkan. Ada empat tadi ya. Mau'izah, syifa, huda dan juga rahmah. Maka ketika kita menghafal, pastikan kita memiliki empat hal ini. Kita memastikan Quran sebagai mau'izah untuk diri kita. Kita memastikan Quran sebagai syifa bagi hati kita. Kita pun bisa memastikan Quran sebagai huda untuk hidup kita dan juga rahmat bagi hidup kita. Jadi mau'izah, syifa, huda dan juga rahmah. Ya, jadi nasihat, penyembuh hati, petunjuk dan juga rahmat bagi kita, orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri pertama nih yang paling Anda tekankan kepada antum, yang bakal Anda jelaskan paling panjang buat antum, khusus buat antum. Ingat teman-teman semua bahwa sukses menghafal itu bukan sekedar hafal, tapi ketika kita berakhlak Quran. Oke, sekarang kita bahas contohnya. Nah, di sini ya, Anda sudah memberikan beberapa contoh dalam Quran ya, bagaimana kita bisa berakhlak Al-Quran. Yang pertama, apa? Kita sabar menahan amarah. Ya, kita apa? Kita sabar dalam menahan amarah teman-teman semua. Ya. Kalau kita lihat di surat Ali Imran ini ya, 134, Allah menyampaikan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidh. Lihat kalimatnya, wal kadhimina al-ghaidh. Mereka yang senantiasa sabar dan menahan amarahnya, teman-teman semua. Jadi, ketika kita pengen berakhlak Quran, sekarang kita contoh ini ya. Kita ambil contoh dari 5 ayat ini. Pertama tadi, ayat 134 dari surat Ali Imran yang menyebutkan tentang apa? Tentang pentingnya menjaga atau menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidh. Kita tahu bahwa ayat ini menjelaskan tentang ya tentang pentingnya kita menjaga amarah ya yang dimana menjaga amarah ini atau menahan amarah ini salah satu ciri dari orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh kedua misalnya di surat At-Taubah 119 Allah menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah memerintahkan wahai orang beriman bertakwalah kepada Allah dan bersamalah apa? Orang-orang yang jujur. Jadi Allah pun memberitakan kita untuk apa? Berkata jujur, jangan berbohong, jangan berdusta. Ya. Lalu di surat apa namanya? Al-Furqan ayat 63 Allah menyampaikan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang apa? Yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Jadi dia nggak sombong. Ya. Yang keempat misalnya di surat An-Nur 30 Allah menyampaikan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ayat ini memerintahkan untuk apa? Memerintahkan kita untuk menjaga atau menundukkan pandangan kita. Ya. Contoh lain misalnya dermawan dan suka berbagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri-ciri orang beriman itu mereka yang senantiasa menginfakkan sebagian hartanya. Ya. Ini baru 5 ayat doang teman-teman semua. Coba kita pastikan kita berikhtiar ya, kita berikhtiar coba pastikan kita bisa mengamalkan seluruh dalam Al-Qur'an. Kalaupun nggak bisa apa? Ikhtiar dulu teman-teman semua. Jangan sampai kita ini ada pemikiran seperti ini. Ah, susah mengamalkan Quran. Jangan. Atau misalnya, ah males mengamalkan
mengamalkan Quran, jangan. Ya, pastikan kita memiliki akhlak Al-Quran. Ya, seperti akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Yang dikatakan oleh siapa tadi? Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kana khuluquhul Quran, bahwa akhlaknya Nabi adalah akhlak yang Quran. Ini contohnya. Ya, tentang sabar, tentang jujur, tentang tidak sombong, tentang tidak boleh membunuh orang misalnya dan sebagainya. Itu contoh-contoh akhlak yang ada di dalam Al-Quran. Ya, maka di poin pertama ini teman-teman semua, yang paling Anda tekankan kepada antum, ini yang paling lama. Ya, ini Anda 10 menit bahas ini doang nih. Tentang apa? Tentang menghafal Quran itu bukan sekedar hafal. Tapi ketika apa? Kita mampu berakhlak Al-Quran. Jangan sampai kita menghafal 1 juz, 2 juz, sampai 30 juz. Tapi kita nggak punya akhlak dari Al-Quran. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua di sini mampu menghafal Quran, mampu melancarkan Quran, mampu istiqomah bersama Quran, dan juga mampu menjadikan Quran sebagai apa? Akhlak kita. Insya Allah. Amin. Oke teman-teman semua yang Allah rahmati, ya, Alhamdulillah luar biasa pada hari ini ya. Terus bertambah peserta kajian ini ya. Masya Allah. Sekarang terhitung ada 118 orang yang hadir. Masya Allah, barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan sudah bergabung ya, semoga tadi tidak tertinggal ya. Dan tadi pun insya Allah ada apa namanya, ada rekamannya insya Allah terkait rekaman ini kalau misalnya ada di antara antum yang ketinggalan. Jadi nggak usah khawatir. Oke, lanjut yang kedua teman-teman semua. Setelah yang pertama adalah tentang pentingnya akhlak, ya. Yang kedua adalah tentang komitmen kita dengan murojaah, ya. Karena penghafal Quran yang sukses itu ketika apa? Ketika dia mampu komitmen dengan murojaahnya, sesibuk apapun dia. Ya, dia sibuk kuliah, sibuk kerja, sibuk ngurus anak, sibuk apalagi? Sibuk apa lagi kira-kira? Main dan sebagainya. Ya, atau sok sibuk misalnya. Dia tetap komitmen untuk murojaah sesibuk apapun dia. Aneh ulang ya. Sesibuk apapun dia, dia tahu bahwa murojaah itu wajib. Dia tahu kalau dia nggak murojaah, maka dia bukan penghafal Quran. Ya, karena hakikat penghafal Quran itu bukan ketika mampu menghafal Quran, tapi ketika apa? Ketika dia mampu menjaga Al-Quran. Ya, kalau antum lihat apa namanya atau pahami tentang bahasa Arabnya penghafal Quran apa? Hafil. Ya. Apa artinya? Bukan sekedar penghafal, tapi penjaga hafalan. Ya, maka wajib bagi kita teman-teman semua untuk apa? Untuk disiplin murojaah. Rasul menyampaikan, ta'ahadul Quran, fawalladhi nafsi biyadih lahu asyaddu tafallutan minal ibli fi uquliha. Apa kata Rasul? Jagalah hafalan Quran itu, karena demi Allah bahwa Quran itu lebih cepat hilangnya daripada unta yang diikat. Rasul pun menyampaikan, innama mathalu sahibil Quran kamathali sahibil ibilil mu'aqalah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Apa yang Rasul sampaikan? Rasul menyampaikan perumpamaan penghafal Quran itu seperti apa? Seperti pemilik unta yang mengikat untanya. Kalau untanya diikat atau dijaga atau dirawat, maka untanya akan tidak kabur, akan terjaga. Tapi kalau untanya nggak diikat, nggak dirawat, nggak dijaga, maka untanya akan kabur. Maka kita dengan Quran pun seperti itu. Kalau kita nggak pernah murojaah, kita nggak pernah disiplin ketika murojaah, ya, maka akan cepat hilang hafalan kita. Dan teman-teman semua yang Allah rahmati, ya, antum harus mengetahui, antum harus pahami bahwa wajib bagi kita untuk senantiasa memurojaah, menjaga hafalan kita. Kenapa? Karena salah satu dosa yang paling besar adalah apa? Ya, salah satu dosa yang paling besar umat Muslim atau umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Ketika dia sudah diberikan amanah hafalan Quran dan dia sengaja melupakannya. Apa kata Rasul? Rasul menyampaikan, "Uridat alayya dhunubu ummati falam ara dhanban a'dhama min suratin aw ayatin minal Qur'an utiyaha rajulun thumma nasiha." Apa kata Rasulullah SAW? Rasul menyampaikan, diperlihatkan kepadaku dosa-dosa umatku. Jadi seluruh umat Nabi Muhammad diberikan atau diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam ara dhanban a'dhama min suratin minal Qur'an aw ayatin. Aku tidak melihat dosa yang paling besar, dosa yang paling dahsyat daripada apa? Seseorang yang sudah menghafal ayat-ayat Allah, yang sudah menghafal surat-surat dari Quran, dan dia sengaja melupakannya. Bayangkan.
Jadi Rasul mengatakan bahwa salah satu dosa terbesar apa? Ketika dia sudah menghafal Quran, dia sudah bisa menghafal, menziyadah hafalannya, tapi dia sengaja melupakannya, dia tidak murojaah, dia tidak disiplin, dia bermaksiat, dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan hafalan hilang, ya, maka itu adalah salah satu dosa yang paling besar. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya. Teman-teman semua yang Allah rahmati, ya. Maka mari teman-teman semua, mari kita tingkatkan disiplin kita. Kita memiliki waktu yang khusus buat Quran. Kita bukan mencari waktu kosong, tapi kita membuat waktu yang kosong, membuat waktu yang khusus buat Quran. Ya. Jadi salah satu kesalahan yang paling sering kita temukan adalah ketika apa? Ketika ada orang yang sok sibuk ini nih, sibuk kuliah, sibuk ngerjain dan sebagainya, dia mengatakan nanti aja deh baca Qurannya kalau ada waktu kosong. Nah, enggak seperti itu. Enggak boleh. Kenapa? Karena kalau kita mencari waktu kosong, gak bakal ketemu. Kenapa? Kita ini sangat sibuk dengan dunia kita. Kita sudah terlena dengan dunia kita. Maka yang kita lakukan apa? Yang wajib kita lakukan, buat jadwalnya. Tentukan kapan waktunya. Bukan mencari, tapi buat. Ya, bukan mencari, tapi membuat jadwal yang jelas. Buat targetnya, buat jadwalnya, kapan harus gini. Dan kita pun membuat apa? Membuat konsekuensi, yang membuat hukuman buat kita sendiri kalau kita nggak melaksanakan murojaah misalnya. Hari ini kalau kita nggak murojaah, maka besok harus double, 2 kali lipat. Kalau hari ini nggak murojaah, maka harus saya sedekah misalnya, dan sebagainya. Ya, maka di poin kedua ini, kita wajib memiliki apa? Sifat atau ciri disiplin murojaah meskipun sesibuk apapun kita. Sibuk ngajar, kuliah, ngurus anak, dan sebagainya. Ya, contohnya misalnya ini. Anda kasih contoh nih, biar antum relate. Ya. Contoh pertama misalnya, murojaah 1 juz dulu sebelum berangkat kuliah. Nah, ini hebat nih. Ya. Jadi dia tahu bahwa nanti kalau udah kuliah sibuk tuh padat, sibuk belajar, kerja tugas, ya, atau ada organisasi. Kalau pulang kecapean, maka dia menyempatkan waktunya misalnya qobla subuh atau ba'da subuh, ya. Dia menyempatkan membaca 1 juz minimal sebelum berangkat kuliah. Ini hebat, luar biasa. Ya. Lalu juga yang ketiga apa? Dia memurojaah hafalannya. Dia mengulang hafalannya saat perjalanan. Di kendaraan misalnya ketika dia naik motor misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Dan seterusnya. Di dalam perjalanan dia menyempatkan murojaah walaupun mungkin cuma 5 halaman. Walaupun mungkin cuma 2 halaman, tapi dia selalu menyempatkan waktunya buat Al-Quran. Ini yang hebat. Ini yang disiplin. Ya. Lalu yang ketiga, membaca hafalan di waktu istirahatnya. Misalnya, istirahat kerja, istirahat kuliah, ataupun istirahat apapun itu, dia selalu menyempatkan waktunya untuk bisa murojaah atau membaca hafalannya. Ini yang hebat. Ya. Maka teman-teman semua, berkomitmenlah untuk murojaah sesibuk apapun antum. Jelas ya? Sesibuk apapun antum, wajib bagi antum untuk murojaah. Oke teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai, ya. Berikutnya, yang ketiga. Kita masih banyak ya, ada 8 ciri lagi nih. Ayo minum dulu ya, biar seger. Bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah. Yang ketiga adalah kuat menghadapi godaan zaman. Coba sebelum kita lanjut, teman-teman semua, coba sebutkan satu godaan zaman yang menggoda kita para penghafal Quran. Coba. Anda pengen tahu ya? Ya. Anda pengen tahu ya dari antum ya. Kira-kira godaan terbesar zaman now bagi para penghafal Quran apa kira-kira? Coba tulis ya. Apa godaan terbesar bagi kita para penghafal Quran di zaman ini? Oke. Yang pertama handphone, betul. Ya. Kita ini bisa bermain HP ini berjam-jam, betul ya? Bermain TikTok berjam-jam, bermain IG berjam-jam. Sementara membaca Quran 1 jam aja nggak nyampe. 1 jam udah ngantuk, udah tunduh kalau kata Sunda mah ya. Udah ngantuk, ya. Ya, kita bisa berjam-jam main HP, kita bisa berjam-jam main game, bisa berjam-jam main laptop, nonton film, tapi kita nggak bisa berjam-jam dengan Quran. Malu kita teman-teman semua. Contoh kedua, pacaran, betul. Ya,
Seringkali di antara kita para penghafal Quran ya ada ya, nggak semua, ada beberapa oknum ya yang sudah menghafal Quran ya, tapi qadarullah dia justru apa? Justru pacaran. Ya, apakah ada? Ada. Ya. Dan teman-teman semua harus pahami bahwa salah satu ujian terbesar kita ya, terutama di zaman ini adalah apa? Godaan wanita atau godaan lawan jenis. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Aku tidaklah meninggalkan sepeninggalanku fitnah terbesar atau ujian terbesar bagi laki-laki adalah apa? Fitnah wanita. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa salah satu ujian terbesar adalah ujian wanita atau fitnah wanita. Ya, juga sebaliknya. Ya. Contoh lain misalnya apalah sosial media betul kita sudah bahas. Scroll TikTok, musik ya betul. Musik pun apa? Seringkali teman-teman semua ya, kita ini mendengar musik tentram hatinya, adem hatinya, bisa dengar musik berjam-jam. Ketika membaca Quran, aduh kok nggak tenang, baca Quran kok nggak nyaman dan sebagainya. Ya, maka ini pun wajib kita renungkan. Coba contohin lagi ya, apa? Contoh lain dari godaan godaan zaman now misalnya. Ada yang lain? Ya, tadi ya, yang paling banyak adalah handphone, pacaran, musik. Masya Allah. Nah, maka tiga ini, handphone, pacaran, dan musik adalah tiga godaan zaman yang seringkali mengganggu kita, teman-teman semua. Ya, yang seringkali mengganggu kita. Oke, contoh nih. Kita sekarang memberikan contoh ya, terkait apa? Tentang kuat menghadapi godaan zaman now. Yang pertama, misalnya, menolak ikut nongkrong yang ada maksiatnya. Ya, nongkrong boleh gak kira-kira? Boleh. Ya, kalau mungkin nggak berlebihan, nggak ada maksiatnya dan nggak keseringan misalnya. Contoh kedua, menundukkan pandangan di kampus atau di kantor, luar biasa, masya Allah. Yang ketiga, tidak terjebak scroll media sosial berjam-jam. Nah ini, ya, ini tiga contoh yang pengen saya sampaikan kepada antum. Pertama tadi ya tentang menolak ikut nongkrong yang ada maksiatnya. Jadi teman-teman semua, penghafal Quran itu atau muslim itu atau orang mukmin ini orang beriman kita ini orang beriman ya, salah satu indikator kita baik atau enggak apa, ketika kita mampu meninggalkan hal-hal yang enggak berguna bagi diri kita. Apa kata Rasul? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Gitu ya, betul ya. Kata Rasul, tanda kebaikan seseorang itu ketika apa? Ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Dia tahu nongkrong nggak penting, dia nggak nongkrong, mending murojaah. Kalaupun nongkrong ya sesekali aja nggak keseringan. Terus tentang menundukkan pandangan, dia tahu bahwa ada ayat yang menyebutkan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dia tahu bahwa ada ayat yang memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan, maka dia menundukkan pandangannya. Ya. Juga dia eh, yang ketiga, dia tidak terjebak scroll media sosial berjam-jam. Ya, dia tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihah wal faragh." Rasul pernah menyampaikan ada dua kenikmatan yang dua nikmat ini seringkali kita lalai di dalamnya atau sering tertipu di dalamnya. Apa itu? Nikmat sehat dan waktu luang. Betul? Di waktu luang kita sering bermain HP. Waktu sehat kita sering gak memaksimalkan tubuh kita untuk membaca Quran atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul lah kata Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Ada dua kenikmatan yang sering kali kita lalai di dalamnya. Nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Maka inilah contoh ya, contoh dari apa? Penghafal Quran ya yang mampu menjaga dirinya atau untuk kuat menghadapi apa? Godaan zaman now seperti tadi handphone, ya perempuan dan juga apa tadi? Pacaran, dan hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya. Jelas ya. Oke, yang keempat, ya ini seimbang dunia dan akhiratnya. Bahkan dia lebih mengutamakan akhiratnya daripada dunianya. Ya. Teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai, kita tahu bahwa tujuan kita diciptakan, tujuan kita ada di dunia untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah menyampaikan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menyampaikan wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Apa yang Allah sampaikan, wahai manusia, carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Tapi apa lanjutannya? Allah melanjutkan wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu pun jangan sampai melupakan bagian kamu di dunia. Ya, jadi dia fokus ibadah, tapi dia pun fokus juga mengejar mengejar dunia. Misalnya apa? Tadi ya, dia hafal Quran, dia mungkin hafalannya, dia rajin ibadahnya, tapi dia masih mencari pekerjaan, mencari nafkah buat keluarganya, misalnya seperti itu. Ya, jadi harus seimbang antara dunia dan akhirat. Bahkan akhirat harus kita utamakan daripada dunia kita. Kenapa? Karena dunia itu ya fana, akan menghilang semuanya. Ya, nggak kekal. Sementara akhirat kekal. Ya, pilihannya antara surga atau neraka. Maka penting bagi kita untuk mengetahui bahwa tujuan kita diciptakan untuk apa? Untuk beribadah, untuk mencari bekal sebaik-banyaknya. Ya, maka di sini ada contoh-contoh ya yang dilihat pada zaman ini. Yang pertama, menyelesaikan skripsi tepat waktu sambil menjaga setoran. Nah, ini luar biasa, masya Allah. Jadi dia tahu dia punya amanah skripsi dikerjakan, ya. Tapi dia pun masih menjaga konsistennya dalam menjaga hafalan dan setorannya. Yang kedua misalnya, dia aktif bisnis online, tapi tetap murojaah setiap hari, luar biasa. Atau contoh lain misalnya, dia dokter, dia engineer, dia insinyur, dia apapun itu pekerjaannya, ya, tapi tetap menjadi imam sholat misalnya. Dia tetap menjaga hafalannya, dia tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat ini adalah kita pun harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat kita. Ya, jangan sampai dunia lebih banyak. Jadi lebih utama apa? Akhirat harus lebih banyak seperti itu. Berikutnya teman-teman semua yang kelima, menjadi inspirasi di lingkungannya. Ya, Afwan ya, anak izin minum dulu ya. Bismillah. Ini dah. Jadi di ciri yang kelima ini apa? Kita berikhtiar, berusaha menjadi inspirasi di lingkungan kita, teman-teman semua. Ya. Jadi ya kita ini bukan sekedar menghafal. Ya. Kita ini bukan sekedar menjaga hafalan. Tapi kita apa? Kita mampu menginspirasi. Kita bisa menjadi contoh, menjadi teladan yang baik bagi lingkungan kita. Misalnya, kita jadi mimpin sholat, mimpin imam, mimpin sholat, ya, atau mungkin mimpin doa, mimpin zikir, dan sebagainya. Dan ini contoh-contoh yang bisa kita amalkan. Jadi, Anda kasih contoh nih. Nah, ini. Yang pertama misalnya, contoh pertama, dia menghafal Quran, ya, dan dia pun bisa atau memaksimalkan untuk apa? Bisa mengajarkan anak-anak di sekitar kampungnya misalnya. Di kampungnya nggak ada guru misalnya, maka dia mengajarkan apa? Mengajarkan ngaji atau ikra kepada ya lingkungannya atau kepada kampungnya misalnya. Itu misalnya. Ya. Contoh lain misalnya yang kedua, membuat konten motivasi Quran di medsos. Misal dia punya IG, dia punya TikTok, ya. Dia apa? Dia membuat konten motivasi untuk apa? Untuk bisa menginspirasi, memotivasi orang lain. Ya. Yang ketiga, jadi teladan sopan santun di kelas ataupun di kantor. Ini sedikit contoh ya. Beberapa contoh ya dari apa? Dari menjadi inspirasi di lingkungannya. Oke, berikutnya yang keenam teman-teman semua. Nah, ini yang pengen tekankan kepada antum semua. Ya. Kita sebagai penghafal Quran pun harus konsisten dalam ibadah wajib kita ditambah apa? Ibadah-ibadah sunnah kita. Apa yang wajib? Tentu sholat 5 waktu misalnya. Tapi kita pun memaksimalkan ibadah sunnah dari tahajudnya, dari witirnya, qobliyah ba'diyahnya, duhanya, dan sebagainya. Jadi memaksimalkan setiap ibadah yang ada. Bahkan sedekah pun dia maksimalkan.
infak sedekahkan, dimaksimalkan. Apalagi dia berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Dia apalagi kira-kira? Coba ada pertanyaan antum, ya. Contoh kebaikan ya yang bisa kita amalkan atau kita bisa maksimalkan teman-teman semua, coba. Bantu jawab ya. Menurut antum ya, ibadah sunnah ya atau kebaikan kecil yang bisa kita maksimalkan di zaman ini misalnya, coba. Teman-teman semua contoh kalian ya. Beri contoh di kolom komentar ya. Jadi berikan contoh ya, contoh dari ibadah sunnah yang kecil tapi insya Allah berefek buat kita. Ya puasa, betul. Puasa ini yang sering kita lupakan. Teman-teman semua kalau kita lihat misalnya ada teman-teman kita ya yang mungkin hafalannya, yang lancar hafalannya, ternyata mereka itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dia rajin tahajudnya, dia jaga niatnya betul. Dia qobliyah subuh, dia sedekah, ya. Dia sholat duha dan sebagainya, ya. Dan kenapa? Karena dengan ibadah itu, ingat ya teman-teman semua, ingat yang Anda katakan. Dengan ibadah yang kita lakukan, ya, menjadi apa? Indikator ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dengan kita memaksimalkan ibadah wajib dan juga menambah ibadah-ibadah sunnah, ini menjadi apa? Indikator ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Allah menyampaikan bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar bagi setiap permasalahannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah pun akan memberinya apa? Rezeki dari arah yang tidak tersangka, tidak disangka-sangka, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi keutamaan takwa ini sangat luar biasa teman-teman semua. Ya. Tadi apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi keutamaan takwa ini apa tadi? Yang pertama adalah ketika kita punya masalah, misalnya kita lagi susah menghafal, kita nggak lancar-lancar hafalannya, kita nggak mungkin-mungkin, kita tasmi tapi nggak lurus-lurus misalnya. Tapi kita yakin ayat ini di surat At-Talaq ayat 2 ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berinya jalan keluar. Ya. Bahkan teman-teman semua, di ayat 4-nya Allah menyampaikan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya itu tadi. Jadi yang kurang lebih sama dengan arti barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi kemudahan bagi setiap urusannya. Di ayat 5-nya Allah menyampaikan, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapus semua dosanya dan juga apa? Akan memberinya jalan atau memberinya pahala yang besar bagi dirinya. Ya. Jadi di surat At-Talaq ini ya, ada beberapa keutamaan yang kita bisa dapatkan. Tadi rezeki yang tidak disangka, terus dari kemudahan dari setiap urusan kita, dihapusnya dosa dan juga diberikan pahala. Ya, maka teman-teman semua, ya, penting bagi kita untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus bagi antum yang pengen dimudahkan, yang pengen dilancarkan ketika menghafal, ketika murojaah, maka tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, betul. Ini ada Kamia ya yang menyampaikan tentang apa? Tentang menjaga amalan saat sendiri. Untuk menjadi takwa saat sendiri dan juga taat saat ramai. Ini penting. Ya, ini penting ya. Ada yang komen ya. Jadi kita pun wajib takwa saat sendiri ya, saat tidak ada orang lain ya, dan juga takwa saat di halayak ramai. Jadi keadaan kita, iman kita di ramai ataupun di sepi sama. Jangan sampai ketika ramai, ketika banyak orang kita takwa, sholat, tahajud dan sebagainya. Tapi ketika sendiri kita bermaksiat. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Teman-teman semua yang Allah rahmati, ya ini ada 3 contoh ya seperti biasa yang Anda contohkan untuk apa namanya? Untuk membuat regret ya. Yang pertama, selalu sholat berjamaah di masjid, betul. Jadi sesibuk apapun dia misalnya, tapi dia selalu menyempatkan berjamaah di masjid, luar biasa. Yang kedua misalnya membiasakan membaca Al-Kahfi di hari Jumat. Itu bagus. Nah, yang ketiga nih, yang sering orang lupakan, yang sering kali kita apa? Kita mungkin tiadakan di hidup kita.
menyempatkan tahajud meski pulang kerja larut. Capek kerja, capek ngurus anak, tapi kita sampai lupa apa? Tahajud. Ya, capek kantor, terus tuh apalagi ngafek di malam ya, tugas, organisasi dan sebagainya. Ya, tapi kita apa? Suka lupa dengan tahajud kita. Padahal apa? Tahajud itu salah satu ya sholat terbaik ya setelah sholat wajib. Ya, maka yang poin keenam ini adalah konsisten dalam ibadah wajib dan juga ibadah sunnah. Berikutnya yang ketujuh, tawadhu meski punya kelebihan. Nah, teman-teman semua, kita pun sebagai penghafal Quran, ya, wajib memiliki sifat tawadhu, jangan sombong. Apa tawadhu? Rendah hati. Jadi kita tidak sombong, tidak menebarkan kehebatan kita, tidak menebarkan hafalan kita. Nih, aku nih hafiz Quran. Nih, aku nih orang soleh. Enggak seperti itu. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya, mereka yang tidak pernah menyebut dirinya hafiz saat perkenalan. Ya. Lalu ya, mereka yang senantiasa memuji Allah bukan dirinya ketika dipuji. Jadi ketika dia dipuji ya, dia langsung memuji Allah ya, dan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga hatinya. Ya. Lalu dia pun tawadhu apa? Menganggap hafalannya masih perlu banyak diperbaiki. Ya, jadi wajib bagi kita pun memiliki sifat tawadhu, jangan sampai kita sombong dan sebagainya. Berikutnya yang ke-8, selalu dekat dengan doa dan tadabbur. Oke, teman-teman semua. Oke. Ketika kita menghafal, jangan sampai kita ini apa? Menyandarkan kekuatan kita tanpa kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Saya bisa menghafal karena saya mampu. Saya bisa menghafal Quran saya karena saya begadang. Saya bisa menghafal Quran karena ini dan itu. Jangan. Tapi saya menghafal Quran karena dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan apapun, ya. Kita bisa sholat bukan karena kita. Karena siapa? Karena Allah. Kita bisa baca Quran bukan karena kita. Karena siapa? Karena Allah. Kita bisa mutkin, kita bisa semangat merojaah, kita bisa semangat mengamalkan Quran bukan karena kita. Tapi karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Maka pastikan antum memiliki sifat ini. Selalu dekat dengan doa dan juga tadabbur. Jadi senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga apa? Mentadaburi ayat-ayat yang sedang dihafal. Ya. Berdoa agar diberikan kemudahan, berdoa agar diberikan kekuatan, berdoa juga agar dijaga hatinya, dan juga dia terus tadabur. Dia memahami ayat-ayatnya, dia merenungkan, menghayati dan juga mengamalkan kandungan Al-Quran. Ini yang penting. Apa contohnya? Ya, contohnya apa? Dia merenungkan, mentadaburi, ya, dan menangis saat membaca ayat-ayat tentang neraka misalnya. Lalu dia pun menyebut ayat saat memberi nasihat ke temannya. Dan yang terakhir adalah membaca doa Quran dalam aktivitas harian. Ya. Di Quran itu kan banyak doa teman-teman maksudnya. Banyak doa yang mesti kita amalkan. Misalnya di juz 2, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di juz 3 ada Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Atau Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Pokoknya banyak doa di Quran ya yang bisa kita amalkan. Jadi yang Anda pengen tekankan kepada antum apa? Yang pengen Anda tekankan kepada antum, ya, antum ya harus apa? Harus senantiasa merasa antum itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum menghafal ya, bukan karena antum bisa, tapi karena Allah yang bantu. Allah yang memberikan kamu kekuatan, Allah yang memberikan kamu hidayah, ya. Jadi sandarkan kemampuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, berikutnya yang kesembilan, ya. Tetap produktif dan bermanfaat untuk sekitar. Nah, untuk para penghafal Quran zaman sekarang, ya, kita pun harus berikhtiar, ya. Berikhtiar untuk menjadi apa? Menjadi penghafal Quran yang produktif dan bermanfaat buat sekitar kita. Apa contohnya? Contohnya, misalnya jadi imam di masjid sekitar rumah misalnya. Atau misal lainnya, membuka usaha halal yang bermanfaat untuk orang lain. Atau aktif di organisasi sosial ya sambil tetap murojaah. Jadi ya kita apa?
tetap produktif dan bermanfaat buat sekitar. Ya, iya teman-teman semua yang tadi mungkin ada yang ketinggalan, ya ada yang nggak yang kelewat misalnya ya, jangan khawatir. Nanti untuk PDF materinya Anda akan kirim di grup, ya, Anda kirim di grup dan juga rekamannya juga ada insya Allah. Jadi nggak perlu khawatir ya. Oke, terakhir teman-teman semua, terakhir, dengan teman-teman ya, Afwan ya. Nah, poin terakhir adalah salah satu poin yang paling penting. Apa itu? Selalu sabar dan syukur serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalnya membahas setiap poin ini, sabar, syukur, tawakal, panjang pembahasannya. Misal tentang sabar, ya. Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Di Quran itu begitu banyak ayat yang menjelaskan tentang pentingnya sabar, ya. Wasta'inu bis sabri was salah, ya. Maka mintalah kepada Allah, minta tolong kepada Allah dengan apa? Ya, dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Juga sabar adalah ciri-ciri yang bertakwa. Wassabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allah menyampaikan bahwa sabar ini adalah ciri-ciri orang apa? Bertakwa. Wa ulaika humul muttaqun. Mereka yang bersabar ini adalah salah satu ciri orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga sabar ini adalah apa? Bentuk mendapatkan pahala yang begitu berlimpah. Apa kata Allah? Allah menyampaikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi pahala sabar ini adalah pahala yang begitu berlimpah ya, saking berlimpahnya, saking banyaknya. Apa kata Allah? Bighairi hisab. Nikmatnya, pahalanya tidak terhitung. Ya. Jadi misalnya kita sedang sulit menghafal, nggak lancar-lancar tasmi, nggak lulus-lulus tasmi misalnya, atau kita murojaah kok nggak lancar-lancar, nggak hafal-hafal, tapi kita senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar. Kita tahu bahwa di balik usaha kita ada pahala yang berlimpah. Allah menyampaikan fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kita ini tidak menyukai sesuatu padahal apa? Di balik itu ada kebaikan yang sangat luar biasa. Sabar itu ya, sabar ya. Yang kedua syukur. Allah menyampaikan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Jadi kalau kita pengen coba-coba misalnya, seandainya kita andaikan, kita coba-coba menghitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu menghitungnya. Misal, ada nikmat hidayah, ya, nikmat Islam, nikmat apa lagi? Nikmat menghafal Quran, nikmat lingkungan yang baik, ya, nikmat berada di Indonesia misalnya. Nah, kita bersyukur nih, misalnya kita renungkan misalnya. Pertama, nikmat kita berada di negara Indonesia misalnya. Kenapa nikmat? Di negara kita ini nikmatnya luar biasa. Kenapa? Ya, di negara kita ini ya agama Islam tidak dilarang. Misal tentang hijab nggak dilarang. Misal tentang sholat nggak dilarang. Kalau kita lihat misal di teman kita, saudara kita di Uzbekistan dan juga Kazakhstan. Ya, jadi Anda punya teman. Jadi dia asli Kazakhstan ya, orangnya adalah namanya Didar ya. Namanya Didar, dia asli Kazakhstan, istrinya orang Uzbekistan. Dia hijrah ke Turki karena apa? Karena di Kazakhstan dan di Uzbekistan negaranya tidak memperbolehkan hijab. Padahal apa? Mayoritas atau kebanyakan di negara itu Islam, tapi agamanya tidak memperbolehkan dan melarang hijab tersebut. Kita sekarang ya merasakan nikmat Islam di sini ya. Kita bersyukur. Kenapa? Agama kita, negara kita tidak melarang agama kita ini. Ya. Atau kita merenungkan satu nikmat yang patut kita syukuri apa? Nikmat mendapatkan hidayah menghafal Quran. Ya. Atau yang lebih detail lagi, hidayah Islam yang kita dapatkan dari kecil. Kenapa? Karena nggak semua orang mendapatkan hidayah teman-teman semua. Hidayah menghafal, hidayah Islam dan sebagainya. Bahkan kalau kita renungkan, kisahnya siapa? Kisahnya pamannya Nabi Muhammad SAW. Siapa pamannya? Abu Talib. Abu Talib paman tercintanya, paman tersayangnya yang senantiasa merawatnya, mendidiknya dari kecil, menjaganya. Bahkan ketika Nabi Muhammad berdakwah, ya, maka salah satu orang terdepan siapa yang menjaganya? Abu Talib. Tapi ketika meninggalnya, ya, Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir.
Maka turunlah ayat apa? Khusus buat Nabi Muhammad. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk apa? Memberi motivasi, memberikan arahan bahwa apa artinya? Innaka, sesungguhnya kamu la tahdi, tidak mampu memberikan hidayah man ahbabta, kepada siapa saja yang kamu cintai, walakinallaha yahdi man yasha. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah lah yang mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Jadi kita sekarang ya yang mendapatkan hidayah menghafal hidayah Islam, kita syukuri teman-teman semua. Walaupun misalnya kita sedang nggak lancar-lancar, kita nggak hafal-hafal, syukur udah. Kenapa syukur? Allah menyampaikan la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur maka aku akan tambahkan nikmatnya untuk kamu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kamu nggak bersyukur, maka ingat azab Allah sangat pedih. Terakhir, bertawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ketika kamu sudah berazam kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sudah berazam ya, sudah berusaha, maka hasil akhir apa? Udah tawakal aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Teman-teman semua yang Allah rahmati ya, itulah 10 ya, 10 ciri-ciri ya hafiz Quran sukses zaman now. Insyaallah nanti untuk PDF ini ya serta rekamannya akan kami kirim di grup insyaallah. Oke, setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab ya. Sebelum tanya jawab ya, Anda pengen promosi teman-teman semua. Anda pengen promosi ya, Anda punya karya beberapa buku ya, ada 4 buku yang sudah kami terbitkan ya, yang sedang aktif diperjualbelikan ya. Yang pertama ada buku Murojaah Kurasa Ziyadah ya, ini buku yang menjelaskan tentang pentingnya murojaah, tentang alasan-alasan kenapa kita merasa ziyadah murojaahnya, terus tentang bagaimana solusinya dan sebagainya. Lalu ada buku Hafiz Quran Kepacaran yang menjelaskan tentang fitnah zaman now, tentang fitnah pacaran, tentang alasan kenapa kita jatuh cinta dan juga bagaimana kita mengamalkan atau apa yang harus kita lakukan ketika jatuh cinta. Lalu juga ada buku ini dari Quran untuk penghafal Quran. Ini buku ya, apa isinya? Ada 99 ayat yang membahas seputar motivasi penghafal Quran. Jadi ada 99 ayat yang untuk apa? Kita tadaburi ya, dan ada 17 bab isinya. Jadi ya nih, yang paling Anda rekomendasikan ini. Ya, yang pertama ada dari Quran untuk Al-Quran ya, dan juga adalah Murojaah Quran Ziyadah. Ya. Apakah ada e-booknya? Nggak ada. Ini semua ini adalah hanya ada apa namanya? Ada bukunya saja. Ya, jadi dari Quran untuk penghafal Quran ya, apa tadi? Ada 99 ayat seputar menghafal Quran ya, dari Quran ya. Dan juga ada 17 bab ya seputar juga tadi ya. Jadi 99 ayat ini ya dikumpulkan menjadi 17 bab. Juga ada tentang ini, tentang penghafal tentang usia. Jadi 4 judul ini ya sedang diskon besar-besaran. Ya. Biasanya ada yang jual 89. Ya. Hari ini buat antum aja. Berapa harganya? 79.000 aja udah sama ongkir. Nah, ini ada yang lebih menarik. Satu buku 79.000 ya. Dua buku 150.000, 3 buku 185.000, kalau 4 buku 225.000. Dan semua paket ini ya pilihannya ada 4 pilihan ini semuanya free ongkir seluruh Indonesia. Ya, silakan bagi teman-teman semua yang mungkin yang pengen bukunya ya silakan ya langsung hubungi admin kami ya. Hubungi admin kami di 0851 7302 2370. Jadi 4 buku ini Anda ulang ya. Buku Murojaah Kursa Ziyadah, buku dari Quran untuk penghafal Quran, buku Hafiz Quran Kepacaran, dan juga buku penghafal Quran Wasiat ya. 4 buku ini sedang diskon besar-besaran sekaligus free ongkir. Masing-masing buku ini berapa tadi? 79.000 aja dan udah sama ongkirnya teman-teman seluruh Indonesia. Kalau pengen beli 2 buku boleh gak? Boleh. 2 buku 150.000 udah sama ongkir. 3 buku lebih murah lagi 185.000. 4 buku berapa? 225.000. Dan semua ini ya
sudah termasuk dengan ongkirnya. Ya, jadi silakan hubungi admin kami di 0851 7302 2370. Ya, terakhir ya. Selain ada tadi buku fisik ya, kami juga ada buku online atau e-book ini ya. Ada tiga kriteria atau tiga e-book ya, atau tiga apa ya? Tiga nanti tiga link ya yang Anda berikan kepada antum. Jadi ini ada paket spesial penghafal Al-Quran. Jadi ada pertama ada 122 PowerPoint materi kajian seputar Quran di Islam. Ingat ya, 122 ini akan terus bertambah. Mungkin sampai 130 lebih. Ya, ada juga 14 seputar motivasi menghafal Quran. Ada buku tentang kiat sukses menghafal Quran. Ada e-book tentang apa namanya? Ikhtiar apa namanya? Cara agar nikmat menghafal Quran dan murojaah dan sebagainya. Ada juga satu planner eksklusif menghafal dan murojaah ya dengan tebal 140 halaman ya dengan untuk 1 tahun ya. Berapa harganya? Harganya cuma 39.000 aja. Jadi antum ya bisa dapat semuanya langsung sekaligus ya. Jadi bisa dapat sekaligus ya tiga hal ini ya. Dapat pertama dapat 122 PowerPoint ya kajian ya seputar Quran dan juga Islam. Lalu ada 14 ebook seputar menghafal Quran. Juga ada satu planner menghafal Quran ya. Berapa? Hanya 39.000 aja. Ya, jadi semua ini adalah online ya atau PDF ya. Silakan antum langsung hubungi nomor admin kami di 0851 7302 2370. Anda ulang ya. Bagi teman-teman semua yang pengen mendapatkan paket spesial ini ya, langsung hubungi nomor admin kami di 0851 7302 2370 ya. Nanti akan diarahkan untuk bisa beli bukunya atau beli karyanya. Ini ulang ya. Ada 100 berapa? 122 PowerPoint ya. Ada 14 ebook seputar motivasi menghafal dan juga murojaah ya. Juga ada satu planner eksklusif ya untuk menghafal ya dan murojaah setebal 140 halaman dan juga untuk 1 tahun penuh ya. Silakan langsung hubungin admin kami ya. Dengan harga berapa tadi? Harganya cuma 39.000 aja. Ya. Silakan hubungi nomor admin kami di 0851 7302 2370. Silakan ya. Dan ini promonya hanya hari ini sampai besok. Ya. Jadi kalau pekan kemarin Anda jualnya 35.000. Ya, pekan ini 39.000 dan pekan depan akan naik lagi. Jadi silakan ya. Yang nggak mau harganya naik dengan harga murah banget ya, silakan langsung hubungi admin kami ya. Ya. 122 PowerPoint kajian seputar Quran dan juga Islam. Lalu juga 14 ebook seputar motivasi menghafal Quran dan juga satu planner menghafal Quran. Berapa? Hanya 39.000 aja. Ya. Silakan segera hubungi admin kami di 0851 7302 2370. Oke, barakallahu fikum. Syukran jazakumullah khair barakallahu fikum. Sekarang boleh teman-teman semua yang mau bertanya ya, mau bertanya seputar menghafal ya, mau bertanya seputar murojaah dan sebagainya silakan ya. Boleh tulis di kolom komentar atau boleh juga silakan antum ya teman-teman semua boleh sampaikan di open mic silakan. Oke, yang pertama ada Kak Sawira Ziva. Afwan Ustadz izin bertanya, penghafal Quran akan diberikan kedudukannya di surga sesuai dengan ayat-ayat yang
sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang pernah dihafalnya. Pertanyaannya, minta jelaskan maksud dari itu. Oke, jika di dunia dia susah 30 juz, tetapi jarang merojah, kalau merojah lupa sampai juz berapa, ngulangi lagi juz depan gitu seterusnya. Oke. Oke teman-teman semua ada yang bertanya dari Kak Sabila Zifa, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus. Dia bertanya bahwa ada penghafal Quran, ya, ada hadis ya, ada hadis yang menjelaskan tentang bahwa penghafal Quran akan diberikan kedudukan ya sesuai dengan apa? Dengan ayat-ayat yang dia pernah baca. Ada hadisnya. Iqra wartaqi ya. Jadi bacalah dan naiklah. Maksudnya apa? Sebanyak ayat yang kita baca, maka setinggi itu derajat surga kita derajat kita di surga kelak. Maksudnya apa? Misalnya kita andaikan kita ini sudah tilawah, misalnya mungkin ini kita andaikan ya, mungkin sampai 30 kali misalnya hatam misalnya. Nah, maka tingkatan kita tuh di situ. Ada di bawahnya yang mungkin cuma 20 kali hatam, ada yang cuma 10 kali hatam dan sebagainya. Jadi tingkatan derajat kita di surga nanti sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar bacaan hafalan kita atau kadar bacaan tilawah kita. Jadi sebanyak apa seberapa banyak yang kita baca maka itulah setinggi yang kita dapatkan ketika di akhirat kelak. Tentu dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal-hal lainnya. Gitu ya. Lalu ada pertanyaan kedua. Jika di dunia dia selesai 30 juz, tetapi jarang merojah, kalau merojah lupa sampai juz berapa, ngulang lagi depan begitu. Anda kurang paham nih pertanyaan kedua nih. Afwan ya, Kak Sabila. Pertanyaan tentang jika di dunia selesai 30 juz, tetapi jarang merojah, atau kalau merojah lupa sampai juz berapa. Oke. Maka kalau seperti ini teman-teman semua harus mempunyai planner. Nah ini, makanya pun buat planner ya. Apa tujuannya? Buat membantu para penghafal Quran zaman sekarang. Nih ya, coba Anda pengen memperlihatkan planner ya yang Anda buat buat para penghafal Quran ya. Kalau teman-teman semua pengen beli plannernya aja bisa misalnya. Itu tadi yang detailnya misalnya pengen dapat planner, dapat juga ebook, juga dapat PowerPoint ya. Dengan harga berapa tadi? 39.000 aja. Kalau misalnya buat pengen dapat plannernya aja ya bisa nih. Coba ya, Anda pengen perlihatkan kepada antum ya. Sebentar ya, Anda lupa nyimpen di mana nih plannernya. Ya. Jadi Anda pernah buat ya planner ini ya yang juga sudah Anda perjualbelikan ya. Yang di mana bisa Anda dapatkan? Silakan. Sebentar ya. Anda lupa nyimpen di mana. Drive. Nah, ini. Sebentar ya. Anda sambil pengen memperlihatkan planner yang sudah Anda buat. Nah, bentar. Ini Anda share screen ya. Sudah lihat belum? Nah, jadi Anda punya ini ya. eh Quran Journal judulnya. Ya. Menghafal dan merujah planner. Ini yang dibuat ya. Ada biodata lengkap, ada tujuan pernah dibuat, ada apa aja sih di planner ini ya, biodata, motivasi, tabel planner, catatan, ayat favorit, evaluasi bulanan, doa dan zikir, ibadah tracker, tadabbur dan juga quotes ya. Lihat ya. Ada ini ya, tuh, ada motivasi seperti ini. Ada tabel plan seperti ini. Ya, nih, selama sebulan. Ada juga ini apa namanya? Emoticon untuk bagaimana kita hari ini dan sebagainya. Ada juga ini ibadah tracker, ada tahajud, ada duha, sunnah, puasa sunnah, sebagainya. Ada juga doa, tadabbur ringan, ya, dan sebagainya. Ada kuat juga ya. Ini silakan nih, bagi teman-teman semua yang nggak mau kehabisan, yang nggak mau ketinggalan untuk mendapatkan ebook ini atau print ini bisa tadi hubungi nomor print kami ya. Segera ya. Karena insya Allah ya, ini eksklusif buat antum. Ya, eksklusif buat antum. Oke.
Silakan ada mau bertanya dibuka mic-nya, silakan atau mau seperti ini aja via chat. Coba dulu mic-nya. Lanjut ya. Ada yang bertanya, Ustadz, Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustadz. Ana mau bertanya cara menumbuhkan semangat untuk bekerja. Oke. Teman-teman semua ada yang bertanya, bagaimana caranya menumbuhkan rasa semangat untuk murojaah? Yang pertama, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Antum menghafal, antum murojaah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, antum membaca doa ini, Allahumma rzuqni hubbal Quran wasyauqa ila qiraatih. Ya Allah, berikanlah aku kecintaan kepada Quran dan rindu dalam membacanya. Allahumma rzuqni hubbal Quran wasyauqa ila qiraatih. Yang ketiga adalah antum tinggalkan maksiat. Kenapa maksiat ditinggalkan? Karena ketika kita maksiat, kita nggak akan nikmat ketika merujuk ataupun menghafal. Gitu ya. Jadi tadi ikhlaskan niat, doa dan juga tinggalkan maksiat. Ustadz, apakah kita harus punya target hatam 30 juz atau sedikit juga nggak apa-apa? Oke. Kalau punya target 30 juz, lebih bagus. Luar biasa antum. Ya. Tetapi sedikit lebih baik juga dijaga. Oke, maksudnya apa? Maksudnya apakah kita harus mendekati 30 juz atau targetnya dikit aja tapi terjaga? Oke. Bagusnya apa? Punya target banyak hafalan dan juga terjaga. Ya. Tapi mungkin targetnya nggak usah kecepatan. Jadi nggak setahun 2 tahun. Mungkin bisa 5 tahun ke depan, bisa 10 tahun ke depan. Yang penting apa? Terjaga tuh konsisten kita. Berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Kan suksesnya penghafal zaman now kan salah satunya adalah konsisten merujah satu halaman sehari. Yang saya mau tanyakan adalah apakah murojaah yang dimaksud adalah murojaah dihafal atau boleh lihat Quran? Oke, murojaah itu bukan satu halaman sehari. Iya, minimal sejuz. Paling minimal tuh. Kalau sehalaman itu antum masih kurang. Ya, jadi ya bagi antum yang sedang pengen dibilang istiqomah ketika murojaah, kalau bisa di atas sejuz, mungkin 2 juz, 3 juz dan sebagainya. Ya. Jadi apakah bagaimana cara murojaahnya tadi? Murojaah yang dibagi. Ada murojaah yang udah lancar, ada murojaah yang belum lancar. Kalau antum ikut pembahasan Ana pekan kemarin, Ana sudah jelaskan tentang bagaimana cara kita merujaah. Bagaimana caranya biar nggak futur terus merujaah? Oke, biar nggak futur apa? Antum cari teman yang soleh, teman-teman yang menguatkan antum. Kenapa? Kata Rasul, Al-mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum man khalil. Kata Rasul, agama seseorang itu tergantung pada teman dekatnya. Maka perhatikanlah dengan siapa kalian berteman. Jadi cari teman-teman yang soleh, cari teman-teman yang baik, yang bisa membimbing antum atau menjaga antum. Ya, semua Ustadz izin bertanya, bagaimana hukum orang yang telah menghafal Quran 30 juz, tapi dia masih merujah atau tidak tanggung jawabnya? Oke, apa hukumnya? Orang yang sudah menghafal 30 juz, tapi dia tidak menjaga hafalan, dia bermaksiat. Dia benar-benar apa ya, melalaikan hafalannya. Tadi yang sudah sebutkan ayatnya di paling pertama ya. Apa kata Rasul? عُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَنْ أَرَى ذَنبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ ثُمَّ أُوتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيهَا. Kata Rasul, diperlihatkan kepadaku seluruh dosa umatku dan aku tidak melihat dosa yang paling besar, dosa yang paling dahsyat dibandingkan apa? Orang yang sudah menghafal Quran dan dia sengaja melupakannya. Jadi kalau ditanya hukum, dosa besar. Ya, tapi bukan menjadi apa? Menjadi alasan kita takut menghafal. Enggak. Justru hadis tadi untuk apa? Penyemangat untuk kita semangat merojaah. Oke, kalau misalnya harga planner aja, boleh 20.000 silakan. Yang pengen planner aja 20.000. Cuma kalau pengen dapat paket ya, paket 120 per poin, ada 14 ebook seputar mahal, ada juga satu planner ini ya, itu 39.000 ya. 39 itu buat paket 3 ini ya. Tapi kalau pengen harga plannernya aja, ya berapa? 20.000 aja. Apa ayat yang untuk barusan Ustaz baca mengenai ayat cinta? Itu bukan ayat ya, itu doa. Itu doa yang kami kutip dari website NU Online. Jadi kami pernah baca website NU Online ya. Maka ada tulisan tentang bagaimana cara mencintai Quran. Allahumma rzuqni hubbal Quran wa syauqa ila qiraati.
Oke, teman-teman semua silakan ya. Malam ini silakan ya. Yang mau yang langsung transfer, yang pengen langsung beli paket spesial ini. 122 PowerPoint, 14 ebook, satu planner dengan harga 39.000 aja. Langsung hubungi admin kami di 0851 7302 2370 ya. Karena ini spesial ya. Sangat 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 spesial. Oke. Terus ini ya. Misalnya ada pengen beli ini silakan ya. Per bukunya 79. Kalau dua buku 150, tiga buku 185, empat buku 225. Ini pun diskon yang besar, Masya Allah. Ustadz, izin bertanya, gimana caranya supaya bisa istiqomah sebagai penghafal Quran? Gimana istiqomah? Pertama, antum berdoa kepada Allah agar diberikan istiqomahan. Yang kedua, cari teman yang soleh. Yang ketiga, perbanyak istighfar. Yang keempat adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi, istighfar, doa, teman soleh, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik teman-teman semua. Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Yang mau bertanya apapun itu, ya, silakan. Ya. Jadi tentang ebook boleh, tentang PDF boleh. Misalnya tentang ebook nih. Ustaz, apa aja judul e-booknya nih? Anda bacakan ya, sebentar. Ini lupa judulnya juga nih. Ada banyak soalnya. Oke. Nah, e-book pertama ya. Ada kumpulan doa seputar menghafal Quran, ya. Yang kedua, ada e-book agar murojaah terasa nikmat. Ada e-book 15 ikhtiar agar hafalan lancar. Ada e-book kiat sukses menghafal Quran. Ada e-book seputar 10 kesalahan fatal menghafal Quran. Ada e-book cara mudah menghafal Quran. Ada ibu kenapa harus menghafal Quran. Ada ibu ketika penghafal Quran jatuh cinta. Ada ibu penghafal Quran maksiat. Ada ibu pemuda hebat zaman milenial. Ada ibu rahasia mengatur waktu murojaah dan juga menghafal dan sebagainya. Silakan. Ya, jadi ada 122 per poin ya. Banyak judulnya ya. Dan ini akan terus bertambah per poin ini ya. Lalu ada 14 ibu, ada satu planner ya. Cuma berapa? Cuman 39.000 aja teman-teman semua. Oke, ada yang bertanya, Ustadz, cara jaga diri biar tidak pacaran. Oke, apa yang pertama, antum harus ada guru. Ya, kenapa ada guru? Ya, karena ketika kita punya guru ini, ya kita akan diarahkan, akan dibimbing. Ya, yang kedua, antum pun punya teman yang soleh. Ya, Kak Ismi ya, punya teman yang soleh yang senantiasa menjaga antum. Ya, kalau perempuan solehah temannya ya. Kalau kita laki-laki cari teman yang soleh, laki-laki lagi ya. Yang sampai kita ini malah sebaliknya, cari teman yang kita cewek nyari teman yang soleh, jangan juga. Maksudnya cari teman yang baik. Ya, Afwan ya kalau salah ya. Terus yang ketiga, agar kita terjaga, antum perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa agar dijaga. Nih, ada satu doa yang bagus banget. Apa doanya? Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Apa artinya? Ya Allah, haramkanlah aku kelezatan untuk bermaksiat kepadamu wa warzuqni ladzata warzuqni ladzata ta'atik, dan juga berikan kepadaku apa? Kelezatan untuk taat kepadamu. Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik. Ya Allah, haramkan aku kelezatan untuk bermaksiat kepadamu. Warzuqni ladzata ta'atik, dan juga berikan kepadaku kelezatan untuk taat kepadamu. Kayak gitu ya Kak Ismi ya. Semoga terjawab. Barakallahu fiik. Tapi teman semua ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ini masih lumayan segar ya, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari antum insyaallah.
Oke, ada pertanyaan lagi ya. Kita buka. Oke, Afwan Ustaz, tadi berapa harga bukunya? Oke, kalau buku, masing-masing buku ini, silakan di screenshot ya. 79.000 aja. Ya. Kalau pengen dua buku 150.000. Kalau tiga buku 180.000. Kalau empat buku 225. Jadi ini apa namanya eh judulnya ya terserah antum. Antum pilih yang mana boleh. Yang mana aja. Ya. Silakan langsung hubungi admin kami di 0851 7302 2370. Oke, teman-teman semua ada mau bertanya lagi? Insya Allah aneh bukalah sampai 2145 deh. Coba kira-kira masih ada yang nanya nggak nih? Ustadz, boleh tidak hatam dulu 30 juz sebelum hujah? Oke. Kalau Anda pendapatnya, apakah boleh 30 juz dulu baru murojaah? Anda mengambil pendapat yang tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Begitu banyak orang-orang yang sebulan, 2 bulan, 30 juz hafalannya. Tapi ketika itu apa? Ketika selesai, dia juga selesai murojaahnya. Maksudnya apa? Karena dia sudah mendapatkan gelar 30 juz, akhirnya dia malas-malasan murojaah. Berbeda halnya kalau kita bertahap, sabar, nggak terburu-buru. Ya, jadi kalau antum nanya ke Ana nggak boleh, Ana nggak setuju, Ana yang menentang orang-orang yang tasbih apa yang ziyadahnya 30 juz dulu baru murojaah. Kenapa? Karena kalau ziyadah dulu, ya hilang hafalan semua, hilang semuanya hafalan. Ya, jadi kalau kita lihat ada orang-orang nih yang dia ini menghafal ya 30 juz 2 bulan, luar biasa, masya Allah, keren. 30 juz 6 bulan, keren nggak? Keren. Ya, kalau keren apa? Dia bisa bisa lancar hafalannya. Cuma kalau ziyadah doang Ana nggak keren. Kenapa? Karena yang di ziyadah doang itu ya ternyata juga hilang juga. Jadi hafalan yang dia nangiskan, dia dia bahagia nangis ya ketika dia sudah ziyadah, ternyata saya itu apa? Dia pun nangis ketika dia hilang hafalan. Maksudnya udah yang dia hafal itu juga hilang dengan cepat. Gitu ya. Jadi kalau kalau Kak Nurul Khafifah nanya ke Ana, apakah boleh? Ana jawabnya nggak boleh. Cuma kalau ke guru lain silakan. Pendapat lain boleh silakan. Cuma kalau Ana nggak, Anda tidak setuju, sangat-sangat tidak setuju dengan sistem ziyadah dulu baru murojaah. Enggak. Karena apa? Banyak terlena. Banyak yang terlena. Ustadz, bagaimana cara mengatur murojaah di tengah kesibukan? Oke. Yang pertama, Kak Amalia, ya, pastikan ada target dulu. Apa target antum murojaah? Ya. Berapa targetnya? Detailkan targetnya. Ziyadahnya berapa, menghafal berapa, dan sebagainya. Terus juga antum harus apa? Pastikan ada yang namanya jadwal yang jelas. Kapan jadwalnya? Subuh ngapain? Siang ngapain? Dan sebagainya. Jadi didetailkan. Ya, yang ketiga adalah cari guru atau teman yang bisa menguatkan antum. Ini penting banget. Buat Amalia ya. Jadi buat target, buat jadwal dan juga apa tadi? Pastikan ada yang namanya teman dan juga guru yang senantiasa menguatkan kita. Lanjut ke Siti. Ustadz, bagaimana cara kita melawan rasa futur? Tadi udah dijawab sebenarnya ya. Kalau lagi futur, minta nasihat. Lagi futur, banyak istighfar. Lagi futur, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan bagi teman-teman semua yang pengen nanya nih, ada yang nanya nih, Ustaz bisa gak dikirim ke rumah Anda alamatnya? Boleh, silakan. Langsung hubungi admin, bukan ke Anda ya. Ya, langsung hubungi admin di 0851 7302 2370. Oke, berikutnya. Ustadz, jika selesai 30 juz tapi masih bingung buat simaan karena biasanya saat di pesantren disimak gimana Ustadz kalau lain. Oke. Kalau sekarang antum bingung cari guru di mana atau cari pengajar atau penyimak hafal antum, Anda punya kelas online. Nama kelasnya nih, Anda tulis ya. Nama kelasnya Khodimul Quran. Ya. Nanti antum follow IG-nya, link
klik link di bio-nya, nanti akan diarahkan buat ke adminnya. Jadi ada kelas online, ya ini online, seminggu 3 kali, atau 2 kali ada juga. Jadi akan diarahkan buat menghafal ataupun murojaah. Ustadz, Kak Farhan nanya, Ustadz, saya ingin bertanya jika ini murojaah dilakukan dengan istiqomah, apakah benar bisa nyusul kita? Oke, apakah murojaah yang benar itu bisa menjaga hati agar tidak gelisah? Betul, bisa. Kenapa? Karena Quran diturunkan untuk menjadi apa? Syifaul lima fi sudur. Kalau kita ingat tadi ya, kita bahas bahwa ketika kita punya penyakit di dalam dada, gelisah, gundah, sedih, galau dan sebagainya, maka Quran bisa menjadi solusi untuk kita. Ya. Allah pun menyampaikan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi gitu ya. Berikutnya ke Aulia. Udah hanya. Ustadz, bagaimana kalau hafalan yang selesai 30 juz dan ketika murojaah seperti ziyadah lagi, apakah itu dosa Ustaz? Kalau kita sudah berusaha, sudah berikhtiar, nggak dosa. Tapi kalau kita nggak usaha, kita masa murojaah, kita pun maksiat, kita pun nggak doa, kita pun nggak tawakal, itu dosa. Tapi kalau kita sudah berikhtiar, sudah berusaha, maka insya Allah bagus. Dapat pahala. Oke, sekarang teman semua mungkin kita sudah saja ya. Oke, terakhir nih, dari Karisa. Tapi Ustaz, kalau sudah berikhtiar tapi tetap susah gimana? Oke. Tadi ingat di poin ke-10, sabar, syukur, tawakal. Ya, jadi di ciri-ciri 10 adalah sabar, syukur, tawakal. Udah gitu aja. Tapi syukur ya, sudah sangat alam ya. Semoga kajian ini ada manfaatnya, ada banyak manfaatnya dan semoga kita bisa amalkan insyaallah. Tapi syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Tutup dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.